صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada pengurus Musholla Kiai Haji Abdul Hamid yang kami yakin sudah bersusah payah untuk membuat acara pada malam hari ini, mengumpulkan kita di tempat ini untuk sama-sama kita mengenang kelahiran sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ini tempat, ma'asyiral hadirin wal hadiran rahimakumullah, kami yakin tempat ini begitu banyak meninggalkan keberkahan. Tempat ini, di sini ada athar bekas orang-orang soleh. Ini sudah berapa tahun, mungkin puluhan tahun, wallahu alam, dari tahun berapa, sudah lama ini tempat dijadikan untuk tempat anak-anak belajar mengaji. Yang mana perkara tersebut, ma'asyiral hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallah, demi Allah, itu merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa paling baiknya manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Dan tempat ini Masya Allah sudah menjadi saksi kegiatan mengajar Al-Quran dan juga belajar Al-Quran. Dan kami seringkali diingatkan oleh guru kami Sayyidil Walid Al-Murabbi Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahabuddin agar kita ini menaruh perhatian lebih, terutama terhadap ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang uji kita, ustadz kampung. Kita ini kadang Bapak Ibu, kalau dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru ngaji di kampung kita, ya biasa baik. Tapi kalau ada ustaz, ada kiai dari tempat lain, oh Masya Allah, sambutan kita luar biasa. Padahal bisa jadi bertemu itu setahun sekali, seumur hidup itulah mungkin bertemu. Di acara itulah bertemu ustaz itu, bertemu kiai itu. Sedangkan ustaz kiai yang ada di kampung kita, tiap hari mereka membimbing kita, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita wudhu, tapi kita lupakan mereka. Maka kata guru kami, dan ini juga dikatakan oleh para ulama, murid-murid para penuntut ilmu yang model ini ya tidak ada keberkahan pada diri mereka. Bahkan kata beliau, sebenarnya tidak ada kiai kelas kampung, ulama kelas kampung, ustadz kelas kampung itu tak naruh. Yang ada kiai yang tinggalnya di kampung, kiai yang tinggalnya di kota, ustadz yang tinggalnya di kampung, ustadz yang tinggalnya di kota. Tak naruh kelas ustadz kampung, kiai kampung. Maka ini kalau kita berbicara tentang Kiai Haji Abdul Hamid, kalau di Tanjung Atap ada gede dulu juga kami, gede Padeli itulah. Yang Masya Allah tempat itu dari dulu dibuat belajar ngaji sampai hari ini. Kami iri luar biasa Bapak Ibu. Kami tak ada iri, kita tak ada iri dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dunia dibentangkan oleh Allah di hadapan mereka. Ini kita iri luar biasa. Dari zaman dulu, dari zaman mereka sampai hari ini, sudah berapa banyak lulusan yang dikeluarkan dari tempat ini. Yang mana pahala itu ngalir terus kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Ini patut buat kita iri. Lah berapa pecah ujiku tadi di Tanjung Atap itu, bebek Padeli ini dari Gededol dilanjurkan Ustaz No uji kami di Tanjung Atap. Beliau tuh sampai hari ini masih baitu-baituan lah. Murid-murid beliau Masya Allah, ada yang sudah jadi kiai, ada yang sudah jadi hafizul Quran, Ustaz Wahyudi. Sampai ke Mesir belajar, beliau tuh masih baitu-baituan lah. Ini Masya Allah, guru-guru ngaji yang ikhlas. Maka kita harus memberikan perhatian untuk orang-orang seperti ini. Tempat-tempat ini
Tempat-tempat semacam ini tempat yang mengandung keberkahan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, yang belajar ngaji dengan mereka itu mungkin lebih dari ribuan dari zaman dulu. Budak sudah baca alif, ba, ilmu itu dipakai terus. Dipakai terus. Budak itu kan baca terus, Al-Fatihah baca terus. Al-Fatihah itu benar. Berapa kali paling tidak kita baca di dalam sholat sehari 17 kali. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Kita ini kan setiap acara dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Tuh ngalir terus. Belum lagi mereka ngajarkan itu kepada anak mereka. Kepada murid-murid mereka, cabang lagi, bercabang lagi. Maka terus pahala ini ngalir tanpa henti. Maka ini wallah demi Allah kita iri dengan hal-hal model ini. Maka jangan pernah kita ngecitkan kiai-kiai kampung yang ngajar kita ngaji. Dan kita kadang nganggap mereka itu ya kita rendahkan. Ketika kita nak les, Bapak Ibu nak les yang apalah, bukan tidak boleh, sekali lagi bukan tidak boleh. Les bahasa Inggris, les apa-apa misalnya. Bahkan ada yang les bahasa Cina. Oi, Masya Allah, kita tahan bayar berjuta-juta. Giliran dengan guru ngaji, berhitungannya luar biasa. Uji kita yang apa? Oh, guru ngaji itu dia ikhlas, nak nyari pahala. Itu tuh dalil untuk guru ngaji. Untuk dalil umat kita ini bukan dalil itu yang dipakai. Dalil memuliakan guru ngaji. Salah kita nih. Mereka tuh ya ikhlas. Berarti mama nak ngarap duit, ngajar ngaji nih. Ngajar budak ngaji. Berarti dah mentu nak nyari duit. Oh. Iko yang nentukan selamatnya tidak kita di akhirat. Tak ada ditanya munkar nakir dalam kubur itu bahasa Inggris. Tak ada bahasa Cina. Ditanya hal-hal lain itu. Maka perhatikan guru-guru ngaji ini. Maka kami Masya Allah punya guru yang mengajarkan kami langsung hal ini, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab. Beliau data Bapak Ibu. Guru-guru ngaji di Palembang itu beliau data. Beliau punya daftar guru-guru ngaji yang setiap bulan beliau muliakan mereka. Bahkan istilah sedekah kepada mereka pun tak tepat sebenarnya. Kita justru yang ambil berkah dengan mereka. Mereka tuh sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ikhlas itu biarlah urusan mereka, bukan urusan kita. Terbalik pakai dalil. Maka Masya Allah ini Alhamdulillah masih terus kan budak ngaji masih terus. Dan di samping budak-budak ngaji juga kita support kegiatan yang ada di musola ini. Bapak Ibu Alhamdulillah kami senang di sini. Banyak budak-budak muda Padli dengan kawan-kawannya mengumpulkan anak-anak untuk memakmurkan ini musola. Maka kita yang ada di sekeliling musola ini harus support, harus dukung kegiatan-kegiatan model ini. Apalagi zaman ini fitnah Masya Allah luar biasa. Berbeda Bapak Ibu. Fitnah yang dihadapi oleh generasi muda zaman ini dengan zaman kita dulu. Zaman Bapak ini luar biasa. Maka kita patut bersyukur kalau ada budak muda hobinya ke masjid, hobinya ke musola. Kita dukung. Jangan sampai naudzubillah kalau kita kemudian menghalangi mereka, merasa terganggu segala macam. Mestinya itu yang tua-tua yang mendorong budak agar mereka ramekan musola, agar mereka ramekan masjid. Seperti tapi kami yakin di tempat ini insya Allah baik budak-budak mudanya, orang tuanya insya Allah saling support, saling mendukung. Ini proyek kerja kita bersama. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Ini secara zahir nampak warisan Kiai Haji Abdul Hamid. Ini tapi secara hakikat warisan Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kami ingin membicarakan sesuatu yang agung, yang mulia. Yang mungkin selama ini kita anggap perkara ini adalah perkara yang remeh. Perkara apa? Perkara namo. Kalau uji orang barat ada siapa namanya? William Shakespeare. Penulis Romeo and Juliet. Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Seolah-olah nama itu tidak penting. Tapi wallah di dalam Islam nama itu sangat penting. Nama itu sangat penting. Nabiullah Adam alaihissalam ketika setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pelajaran pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, yo masalah namo-namo. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu namo-namo. Yang kata ulama memaknai ayat ini, Nabiullah Adam alaihissalam itu diinjak oleh Allah kemampuan untuk tahu segala nama benda dalam segala bahasa. Ini kelebihan Nabi Adam. Inilah kemudian yang menyebabkan Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah